Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, Islam adalah agama dengan penganut terbanyak di dunia. Meskipun banyak tudingan bernada negatif mengarah pada penganut agama Islam, namun hal tersebut tidak menghentikan orang-orang yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Pada masa awal lahirnya, Islam mengalami banyak tantangan dan terlibat peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Saat itulah muncul para jenderal perang hebat yang mampu memimpin pasukan muslim. Berikut di antaranya. Khalid bin Walid adalah panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Keberanian dan kehebatannya membuatnya ditakuti di medan perang. Pada masa perjuangannya sebagai panglima perang, ia belum pernah terkalahkan dan merupakan panglima tertinggi Nabi Muhammad SAW. Dulunya ia berasal dari kaum Quraisy yang saat itu membenci Islam. Ia bahkan memiliki peranan penting dalam perang Uhud melawan pasukan muslim. Namun setelah ia masuk Islam, Khalid bin Walid kemudian menjadi panglima perang Nabi Muhammad SAW. Pencapaiannya sebagai jenderal perang muslim antara lain penaklukan tanah Arab, Mesopotamia, dan Romawi. Ia juga berhasil memimpin kemenangan dalam perang di Yamamah, Ulais, Firaz, Walaja, dan Yarmouk. Subhanallah. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya, karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad lamanya. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dengan nama Saladin. Ia adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit yang begitu termasyhur. Ia juga merupakan sultan pertama dari Mesir dan Suriah serta merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah. Dalam puncak masa kekuasaannya, wilayah kesultanannya meluas meliputi Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hijaz, Yaman, dan sebagian wilayah lain di Afrika Utara. Namanya begitu terkenal karena ia adalah sosok yang memimpin dalam peperangan melawan tentara Perang Salib. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Ayyubiyah berhasil mengalahkan pasukan Salib dan berhasil merebut kembali Palestina. Sikapnya yang kesatria dan pengampun dalam peperangan membuatnya begitu dihormati. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima muslim yang memimpin pasukan Islam dinasti Umayyah dalam menaklukkan pasukan Visigoth di Andalusia. Ia memimpin pasukan besar menyeberangi lautan untuk menuju ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Roderich. Ia mengatur pasukannya di bukit besar yang kini bernama Gibraltar atau istilah Spanyol untuk Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq sesuai dengan namanya. Pertempuran besar tersebut kemudian dimenangkan oleh umat muslim.
Pada masa peperangan, para jenderal perang ini begitu dihormati karena keberanian dan juga sikap mereka yang adil dan pemaaf. Mereka tidak sekedar membunuh atau mengalahkan lawan saja, karena Islam tidak membenarkan membunuh secara sembarangan. Berkat jasa dan perjuangan mereka pula lah Islam kini menyebar luas dan menjadi agama yang paling banyak penganutnya di dunia ini. Like jika antum suka video ini, dislike saja jika tidak suka. Terima kasih. Do you want to know?